Kemarin abang yang undang Sarwenda atau Sarwenda yang pengen podcast. Jadi Kak Sarwenda itu udah beberapa waktu lalu, sekitar 3 mingguan lebih, itu pernah ngubungin. Dia pengen pakai hak jawab dia karena simpang siur lah berita tentang dia. Kemarin abang yang undang Sarwenda atau Sarwenda yang pengen podcast. Jadi Kak Sarwenda itu udah beberapa waktu lalu, sekitar 3 mingguan lebih, itu pernah ngubungin. Dia pengen pakai hak jawab dia karena simpang siur lah berita tentang dia. Terus gue bilang nanti aja dulu, tenangin diri dulu lah, karena masalah yang terjadi gue lihat kalau bisa diselesaikan secara internal aja, karena kalau di ruang publik itu ricuh sekali. Udahlah, waktu berlalu, dia ngubungin lagi, tapi ini kok makin begini ya bang, gitu ya. Ada hal yang memang lu harus jawab sih memang, dan lu juga harus perbaiki. Akhirnya setelah gue lihat, ya udahlah. Tapi gue bilang gue nggak bisa kalau cuman ngundang ngasih tempat satu orang, harus dua belah pihak lah, karena kesannya kan nanti gue tuh berpihak kiri berpihak kanan, nggak bagus. Jadi gue undang pihak Ruben juga gitu. Begitu ceritanya. Bang, lu kemarin ikut nangis ya bang, atau cuma pura-pura? Di mana gue ikut nangis? Gue mendengarkan ceritanya dia, Sarwenda, apalagi namanya. Tapi maksudnya biar gimana, kan kita sebagai manusia kita dengerin baik-baik. Gini loh, gue tuh ngundang orang itu yang mau gue mau lihat tuh kan masalah kemanusiaan ya. Orang bikin salah, orang bikin hal yang buruk, menurut gue semua orang pasti akan bisa ngelakuin hal yang buruk ya. Ini gue gak sedang belain siapa-siapa. Bang, lu ngerasa gak kalau SW gak nyambung? Ngerasa, ada beberapa poin gue ngerasa jawabannya kok agak kurang pas ya. Biar Allah yang membuka semua kisah manusia. Tapi bang, kalau ini Cici nggak mau berubah, tambah nggak sadar diri bang. Lu jangan menghakimi orang lu. Apa tanggapan Sarwen setelah podcastnya tayang bang? Nggak tahu gua. Kadang-kadang emang buti. Tanggapan lu bang podcast kemarin? Tanggapan gua podcast kemarin sih buset deh. Rame banget orang-orang berkomentar ya. Sampai saya dihujat juga ya di kolom komentar feed IG saya. Semoga nanti anakmu kena karma. Waduh, buset deh. Kenapa anakku kena karma? Ya Allah. Dipikirnya mungkin gue tuh berpihak kali ya, apa bagaimana gitu ya. Terus gue dikatain apel-apel lah, gak apa-apa lah. Kata Tuhan, kalau ada orang mendoakan lu yang jelek, kalau kamu marah, nanti orang itu gak kena akibat dari doanya yang jelek. Jadi kamu tak boleh marah, supaya nanti kalau dia doain kau yang jelek, dia sendiri yang tanggung. Tapi kalau itu fitnah gimana? Harus klarifikasi gak tuh? Dan gue tidak etis kalau gue itu mengundang orang tuh, mendukung tuh nggak etis. Gue tuh harus tetap dua sisi mengundang, karena podcast itu tempat untuk menyampaikan pendapat, dan podcastnya itu adalah wadahnya. Udah selesai podcastnya bang? Ih, mau tahu aja, pasti pengen nonton ya. Kok nggak botak? Lah, emang gue botak? Kapan gue botak? Undang Koruben juga dong bang. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Tadi kan sudah dijelaskan. Hei, kok nggak tengok mataku nih? Aku tadi udah jelaskan. Tolonglah, yang tadi bantu orang ini jelaskan lagi.
Aku yang nonton kagak ngerti Bang Densu gimana itu kok pertanyaan dan jawaban gak nyambung. Iya kalau memang kalian ngerasa gak nyambung dan gak ngerti, ya sudah. Kalau saya sih cuma bertanya mewakilkan dari sudut pandang yang mempertanyakan. Dan apa ya, kalau dunia entertain itu, kalau selama pengalaman gue ya, lu gak bisa pukul rata semua jawaban itu bisa lu terima 100%. Lu harus lihat dua sisi. Gak bisa lu denger langsung lu percaya berita. Kadang isinya tuh belum tentu. Harus benar-benar dicek dua sisi. Itu pun aja belum tentu kalian bisa tahu nih yang benar yang salah yang mana. Bisa plot twist mendukung atau percaya sama orang itu. Bagaimana ya? Coba kalau kalian di posisi gua, kalian ngundang orang, kalian nggak kenal, baru kenal lah ibaratnya, atau ya kenal begitu doang. Terus kalian dengar penjelasannya, kalian langsung percaya 100% atau enggak? Gitu. Karena kalau gua ditanya, gua akan ya 50-50 aja gitu. Ini benar atau enggak ya, nanti lihat ada buktinya apa enggak gitu kan. Terus kalau gua ngundang orang, biasa kan gue suka mengundang dua belah pihak. Walaupun netizen kadang-kadang jangan undang ini, jangan undang itu, nggak bisa. Karena media itu harus ngundang dua belah pihak. Nah kalau misalnya gue ngundang orang, siapa yang gue undang duluan, bukan berarti gue berpihak sama orang itu. Nah ngapain gue berpihak sama dia? Kan podcast itu bukan tempat menyelesaikan masalah. Podcast itu adalah memberikan ruang kepada orang untuk menyampaikan sudut pandang dia dan klarifikasi dia, serta kalau orang itu butuh untuk speak up, mencari keadilan dan lain-lain. Bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Tempat menyelesaikan masalah itu ada di ruang-ruang seperti pengadilan, ruang mediasi polisi, ruang keluarga internal dan lain-lain. Jadi kalau di podcast itu, kalau orang bilang sama gue, lu ngapain sih bang mau sok-sok menengahi? Podcast itu bukan tempat menengahi. Kecuali dua belah pihak itu janjian mau menyelesaikan masalahnya di podcast. Dua orang itu ya, dua belah pihak ya. Kalau podcast itu enggak, dia tempat orang untuk menyampaikan pendapat. Enggak pernah ada podcast itu tempat untuk menyelesaikan masalah, itu enggak begitu konsepnya. Konsep itu yang bikin itu siapa sih yang bikin konsep tuh kalau podcast itu tempat menyelesaikan masalah? Gue nggak paham. Podcast itu tempat orang memberikan pendapat, sudut pandang. Sudut pandang itu yang kemudian nanti masyarakat menilai sendiri. Masalah benar atau tidak masyarakat menilai. Nanti masyarakat melakukan evaluasi. Podcast itu medianya gitu. Nah kalau hostnya itu, dia tugasnya adalah untuk menanyakan apa-apa yang kemudian ingin ditanyakan oleh sebagian masyarakat, segelintir masyarakat, kebanyakan masyarakat, begitu. Pendapat Ciolif gimana bang? Ciolif nggak ada pendapat. Ciolif lagi di Malaysia ngurusin program hamil. Dia nggak ngurusin masalah gosip-gosip lebih jauh dan segala macem. Bang gimana menurut kamu? Terbukti SW marah-marah. Iya tadi gue ada lihat tuh video yang di up sama Bang Minola. Video Sarwenda lagi marah-marah diduga kepada Koruben ya. Konteks marah-marahnya apa itu gue nggak bisa dengar jelas tadi videonya. Intinya dia marah-marah itu. Pertanyaannya kenapa dia marah-marah? Kemanusiaan ya. Orang bikin salah, orang bikin hal yang buruk. Menurut gue semua orang pasti akan bisa ngelakuin hal yang buruk ya. Ini gue nggak sedang belain siapa-siapa ya. Ini gue lagi cerita tentang perjalanan hidup gue. Gue dulu tuh sering banget difitnah. Ya sampai sekarang ya guys ya. Tapi akhirnya gue melihat bahwa ternyata kenapa sih manusia itu perlu dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.
Dan kenapa kita harus belajar untuk mendengarkan walaupun capek, walaupun nggak masuk di akal. Karena manusia itu semuanya banyak yang menyimpan luka, banyak kepahitan di dalam hati mereka. Dan ketika manusia itu ingin berubah, yang dihadapi itu adalah hujatan, kemudian hinaan. Sehingga gue berpikir, kalau kita semua manusia kayak begini menyikapi kesalahan atau keburukan orang, ngapain orang itu harus berubah?